Kalau kita rindu berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan itu terlebih rindu untuk berjalan bersama kita. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya, pada kenyataannya, tidak semua orang Kristen itu berjalan bersama Tuhan. Ya, kalau kita nggak berjalan bersama Tuhan, saudara, bahaya. Ya, saya tidak bicara tentang hanya kita diberkati di dunia ini, sebab banyak orang diberkati, tapi ternyata nggak bersama Tuhan. Nah, hari ini kita pengen baca tema yang diberi hari ini tadi seperti yang dikotbahkan Pak Gembala. Dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya yakin kita semua yang dulu punya Alkitab, kitab yang dibaca, ini pasti semua kita sudah di stabilo orange. Ya, siapa yang menstabilo ayat ini di Alkitab? Ya, kalau zaman anak-anak muda sekarang sudah nggak pakai stabilo, karena mereka sudah tidak mengalami kitab yang dibaca Alkitab dulu. Tapi saya termasuk ayat ini yang saya stabilo, malah masih digaris bawahi lagi. Ya, terus dilingkari. Karena ayat ini menjadi ayat emas banyak orang Kristen. Dan memang kalau kita lihat ayat ini sangat powerful, saudara. Ya, namun sebelum saya baca ayat ini, sebelum kita lebih jauh mengerti tentang ayat ini, saya pengen kita tuh belajar Alkitab. Kitab Yesaya pasal 40 ya sampai 66 itu bicara tentang, dan itu ditujukan buat bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Ingat, selalu saya mau sampaikan siklus dari bangsa Israel. Berdosa, dihukum, bertobat, dipulihkan, berdosa lagi, dihukum lagi, bertobat lagi, dipulihkan lagi, lalu berdosa lagi. Makanya Israel tuh kota Yerusalem dibangun sampai 14 kali. Diruntuhkan, dibangun, diruntuhkan, dibangun, diruntuhkan, dibangun. Nah, banyak dari kita yang siklus hidupnya tuh begitu terus. Makanya dari tahun ke tahun, hidup kita tuh nggak pernah berubah. Lalu kita bilang, sama seperti Tuhan Yesus, tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus nggak berubah, kita harus berubah. Saudara tahu, ketika bangsa Israel akhirnya berbuat dosa yang sudah tidak terampuni lagi, mereka dimurkai Tuhan, lalu diizinkan Tuhan mengalami pembuangan di Babel. 70 tahun dibuang di Babel. Saya mau kita semua merenung sejenak. Saudara yang tinggal di Jakarta, tiba-tiba saudara semua dipaksa pindah. Ya, nggak usah jauh-jauh lah ya. Ke kota Poso aja, kota saya. Saya mau tanya, saudara nyaman? Dari rumah saudara yang saudara diami, tiba-tiba karena keadaan politik negara yang tidak menentu, lalu Yerusalem dikuasai musuh, lalu mereka dipaksa untuk kamu keluar dari sini. Pergi kamu kerja di satu negeri yang kamu nggak tahu. Kamu tinggalin rumahmu, semua yang kamu miliki, dan kamu datang di situ tanpa modal apapun. Dan kau diperhamba di sana, disuruh kerja. Enak keadaannya? Enggak. Itu satu keadaan yang sangat memprihatinkan. Mereka kehilangan harapan, mereka sedih, tapi ya dosa. Saudara, kenapa saya selalu berkata, baca perjanjian lama. Jangan saudara pisahkan dua. Oh, sekarang kan zaman perjanjian baru. Malah ada yang bilang, saya nggak suka dengar Bu Debbie Basir itu. Kenapa? Itu pengkhotbah perjanjian lama. Bapak Ibu, kalau engkau mau mengenal sifat Allah, maka bacalah perjanjian lama. Tuhan itu tidak pernah berubah loh. Walaupun sudah ada perjanjian baru, tapi sifat Allah tidak pernah berubah. Selalu yang namanya dosa mendatangkan penghukuman. Selalu yang namanya dosa membawa murka Allah. Selalu yang namanya dosa membawa hidup kita terkutuk. Jangan menggampangkan dosa di hidup ini. Sehingga banyak yang bilang, kita kan sudah di zaman kasih karunia. Yesus sudah mati buat kita. Ya, dan darahnya tersimpan, darahnya tersedia seperti rinso. Yang bisa mencuci dosa kita sewaktu-waktu. Terus saudara enak aja melakukan dosa. Lalu saudara bilang, ada darah Yesus. Tidak begitu, saudara. Coba baca, Yesaya 40 dulu sebelum kita baca ini. Yesaya 40, kalau saudara ada Alkitab, yang di sana ada judul perikop, ya. Makanya saya selalu bilang, tolong itu handphone di-download aplikasi Alkitab, amin. Saya mau suruh periksa di depan sana, coba periksa semua handphone yang nggak ada download Alkitab, nggak usah masuk. Nggak perlu masuk, ya. Sama kalau kita mau masuk kemana, ada scan, punya nggak scan. Masa orang Kristen, itu HP nggak di-download Alkitab, tuh kebangetan loh. Ya, bagaimana saudara tahu jalan kehidupan, bagaimana saudara tahu kebenaran, bagaimana saudara bisa mengerti jalan Tuhan. Yang di-download aplikasi foto beauty. Yang gendut jadi lancip.
jadi tirus, yang flek-flek jadi mulus. Kepalsuan itu kepalsuan. Ya, hapus itu yang tidak penting, ayo download aplikasi. Supaya saudara dimanapun bisa belajar Alkitab. Kalau saudara punya di sana Alkitabmu ada judul perikop, lihat di sana, tulisannya di atas di judul perikopnya adalah begini, bagian kedua dalam kurung pasal 40-66, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita tentang kelepasan. Itu ada di sini. Oh, jadi sudah ngerti, oh ayat ini untuk orang Israel yang lagi dalam pembuangan. Mereka tertekan, mereka sedih. Lalu Tuhan mengangkat Yesaya sebagai nabi untuk menyuarakan suara Tuhan. Saudara perhatikan, dari zaman perjanjian lama, nabi-nabi itu diangkat Tuhan. Cuma satu tugasnya, menyerukan tentang pertobatan. Itu toh, tidak ada yang lain. Semua nabi diangkat, dia datang dan berkata, bertobatlah. Bertobatlah. Nah, pengkhotbah hari ini juga sebenarnya disuruh Tuhan untuk menyerukan tentang pertobatan. Jadi dengar pendeta yang masih ngomong pertobatan, yang nggak ngomong pertobatan tak usah didengar. Karena banyak nabi palsu sekarang. Cuma ngasih tahu yang enak-enak terus. Tapi tidak mengingatkan umat tentang pertobatan. Semua nabi di Alkitab, cuma Tuhan suruh serukan satu hal, yaitu bertobat. Ketika Tuhan mendengar mereka di pembuangan di Babel, berseru sama Tuhan karena sudah tersiksa nih. Lalu mereka merendahkan diri, bertobat sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kami sekarang terhukum. Tapi pulihkan kami Tuhan, kami udah gak betah dalam keadaan ini. Alkitab berkata, Tuhan bisa murka, tapi belas kasihnya memang lebih besar daripada murkanya. Tapi akibat dosa selalu harus ditanggung. Jangan lupa itu. Lalu lihat di sana, Tuhan kirim Yesaya untuk menyampaikan pesannya. Ayat 1 berkata begini, baca bersama. Yesaya 40 ayat yang pertama, saudara. Di sana firman Tuhan, Tuhan suruh Yesaya berkata kepada bangsa itu, baca 1, 2, 3. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. 2, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Kenapa berakhir? Kenapa diampuni? Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan. Berapa kali lipat? 2 kali lipat, karena segala dosanya. Jangan malas baca perjanjian lama, karena yang begini-begini ini di akhir zaman mulai dihilangkan. Tuhan tidak pernah berubah. Dia benci dosa. Dan dia tidak bisa mengingkari firman-Nya. Bahwa kalau kita hidup terus dalam dosa, maka Tuhan bilang, dosamu menghambat semua berkat Tuhan atas hidupmu. Ini yang seringkali kita lupa dan tidak kita dengar diberitakan, sehingga kita santai dalam hidup ini. Lalu kita berputar-putar, tidak ada kebahagiaan dalam hidup, dalam rumah tangga. Saya bukan soal bicara soal uang, saudara. Ya, tapi apakah engkau berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidupmu? Untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Ingat loh, Tuhan bilang sama bangsa itu, bahwa dosamu telah diampuni, hukumanmu akan segera berakhir, kesalahanmu diampuni, perhambaanmu sudah berakhir. Sebab engkau telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat. Itu tadi, berdosa, dihukum, bertobat, berdosa lagi, dihukum lagi, sampai dikasih penghukuman berapa kali lipat? 2. Bilang sama Tuhan ini, Tuhan saya nggak mau 2025 ini hidup dalam siklus yang sama terus. Karena banyak orang itu bertobat cuma wacana. 2025 aku mau bertobat. Ya, itu yang saya bilang. Tuhan, 2025 saya mau meraih semua ya harapan-harapanku yang tertunda dari 2024, yang sudah aku gumuli di 2023, yang sudah saya doakan 2022, yang sudah aku gumulkan dari 2021, yang sudah muncul di hati sejak 2020. Pret. Berarti hidupmu nggak pernah berubah. Muter kayak bangsa Israel di padang gurun. Karena begitu, akhirnya sampai dihukum 2 kali lipat penghukumannya. Lalu bertobat, minta ampun. Akhirnya Tuhan ngomong. Kasih tahu sama mereka, ya ini loh, kasih tahu. Ingat saudara, perjanjian baru sudah ada, tapi tidak ada satupun dari iota di perjanjian lama yang dihilangkan Tuhan. Baca perjanjian lama.
Ya, saya lebih suka baca perjanjian lama, saudara. Ya, karena banyak pelajaran tentang sifat Allah yang tidak pernah berubah sampai hari ini. Dia mengasihi orang berdosa, tapi dia benci dengan dosa. Dan setiap dosa ada upah dan konsekuensinya. Catat itu baik-baik. Lalu kita lihat ayat pasal yang 41 baru kita baca sekarang ayat yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-8 mulai. Yesaya 41 ayat yang ke-8. Ini tidak serta-merta terjadi kepada semua orang Kristen, janji tentang penyertaan Tuhan tadi. Kalau saudara lihat di Yesaya 41 yang ada judul perikopnya di Alkitab saudara, judulnya di sana apa? Israel hamba Tuhan. Dari mereka tadi memberontak, dihukum 2 kali lipat, bertobat, lalu muncul mereka punya sebutan baru oleh Tuhan, Israel hamba Tuhan. Kita ini semua Israel rohani. Dan kita semua harusnya adalah hamba Tuhan. Berulang kali saya ingatkan, hamba Tuhan bukan pendeta. Pendeta itu jabatan. Karena banyak pendeta yang bukan hamba Tuhan. Harusnya semua pendeta hamba Tuhan. Tapi pada kenyataannya ternyata tidak semua. Siapa hamba Tuhan? Orang yang taat kepada Tuhan. Itu disebut hamba Tuhan. Jadi kalau saudara taat sama Tuhan, walaupun kau bukan PDP, PDT, PDM, engkau disebut hamba Tuhan. Mereka yang layak menerima janji berkat Tuhan. Kalau gitu sekarang ngomong kanan kirimu, kamu hamba Tuhan. Ya, kalau dia nggak pede bilang aja gini, insya Allah. Masih OTW. Berarti mau bertobat. Hanya orang yang menjadi hamba Tuhan di hadapan Tuhan yang layak untuk menikmati semua janji tentang penyertaan Tuhan. Yuk baca ayat yang ke-8. Yesaya 41 ayat 8, tetapi siapa? Engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. 9, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Kita semua adalah orang pilihan Tuhan. Tuhan gak pernah tolak apapun keadaanmu. Mungkin engkau berkata, aku kotor, aku najis, aku berzina. Waktu kau mau jadi hamba Tuhan, kau diterima Tuhan. Waktu kita mau berkata, aku mau taat sama engkau Tuhan. Tidak waktu hari ini kau bilang taat langsung kau kudus. No. Kekudusan bukan berarti kita tidak pernah buat dosa. Tapi kekudusan adalah sebuah sikap hati yang ingin hidup benar. Sekalipun kau masih jatuh, tapi kau bilang, aku mau bangkit Tuhan, ampuni kelemahanku, aku mau bertobat. Tapi jangan gitu terus 1 tahun. Lama-lama Tuhan bosan juga. Iya, kita kalau punya anak selalu kasih waktu bertobat, tidak tobat-tobat. Ya jengkel juga kita. Maka saya bilang, kalau kita ingin disertai Tuhan, Tuhan itu terlebih ingin menyertai kita. Kita orang tua, Alkitab bilang kan, Bapak itu seperti orang tua yang sayang sama anaknya. Tidak ada satu orang tua pun yang tidak ingin membahagiakan anaknya. Ya, kecuali orang tua gila. Tapi semua orang tua pengen anaknya bahagia. Iya enggak Bapak Ibu? Iya. Nah kalau kita pengen anak-anak kita bahagia, maka sering kali kita juga harus tega. Hukum mereka waktu mereka salah. Jangan dibiarkan. Ini adalah sifat Allah. Makanya Alkitab berkata, Allah itu menghajar, menghukum orang yang dikasihi dan dianggapnya anak. Anak tuh kalau nggak pernah diajar, nggak pernah ditegur, nggak pernah dimarahin, dia jadi anak kurang ajar. Anak-anak gampangan. Ya nggak pernah menghormati orang tua, maka Alkitab berkata, kalau kau tidak pernah mendidik dan menghukum anakmu, dia akan menyusahkan engkau di masa tuamu. Saya sudah banyak melihat orang tua bilang, Bu, saya ini udah tua, Bu, tapi anakku tuh kurang ajar, ini saja rumah saya dijual, Bu. Nah, itu karena waktu kecil kau nggak pernah pukul dia pakai rotan. Kalau anakmu salah ajar, terutama orang-orang tua muda-muda ini, ya terlalu banyak parenting, dilarang bilang jangan sama anak, biar anaknya nakal. Ya, ini bahaya nih parenting sekarang ini. Ya, menyesatkan juga. Nggak boleh bilang jangan. Jadi semuanya boleh. Padahal 10 hukum Tuhan dimulai dari kata, jangan kau ikut-ikut itu yang tidak ada di Alkitab. Ya, Alkitab bilang rotan itu bagus buat anak-anakmu. Tapi dengan zaman sekarang, nggak tahu ini perkembangan zaman, unsur-unsur firman Tuhan tuh dihilangin loh semua. Ya, anak-anak muda yang baru nikah, didik anakmu supaya mereka tahu diri. Alkitab yang suruh. Ya, karena waktu kau mendidik anakmu dengan rotan,
Kau meluputkan dia dari kebinasaan. Iya, tapi kalau kau biarin, enggak apa-apa, enggak apa-apa, nangis dikit, kasih HP, kasih game, jadi setan nanti tuh anak-anak. Ini yang terjadi hari-hari ini benar menyedihkan. Iya, soalnya maknya sibuk main HP, ya. Itu nanti kalau ada nakal, tinggal ngomong, suster, anak 1, suster 3 sekarang. Saya dulu anak 3, nggak pakai suster. Iya, mengerikan nih zaman-zaman sekarang ini. Apalagi mau ngajari prinsip-prinsip Alkitab, udah nggak ada, saudara. Tuhan itu menyesah, menghajar kita ini supaya kita ngerti. Bangsa Israel disesah, dihajar supaya tahu. Itu aja nggak tobat-tobat. Lalu saudara, mereka berubah dari yang tadinya pemberontak, sekarang disebut hamba Tuhan. Ketika mereka jadi hamba Tuhan, baru Tuhan bilang begini, yuk kita baca ayat yang ke-10, ini ayat hari ini. Baca 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan, ini ayat bagus banget nggak saudara? Ini ayat powerful banget loh. Ini yang ngomong Tuhan loh. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Di sana dia berkata, janganlah takut. Aku menyertai engkau. Kenapa kita nggak perlu takut? Sebab Tuhan menyertai kita. Ya, saudara, ya kalau Tuhan yang menyertai, maka tidak ada yang perlu kita takutkan di hidup ini. Tuhan menyertai. Sekalipun kematian, kita nggak perlu takut, asal bersama dengan Tuhan. Hari ini kita dapat berita duka, pengacara Alvin Lee meninggal dunia tadi jam 12 siang. Saya baca beritanya, padahal besok tanggal 6 dia akan meresmikan kantornya di Surabaya. Tapi bangun pagi tadi sudah sangat lemah dan menghembuskan nafas terakhirnya tadi jam 12 siang. Kita semua turut bersimpati ya, tapi inilah kematian. Besok meresmikan kantor di Surabaya. Tapi Tuhan bilang cuma sampai di hari Minggu, tanggal 5 jam 12 siang. Tuhan, aku besok meresmikan kantor loh, kagak. Time limit sudah selesai. Lalu ketika time limit hidup kita selesai, engkau menghadap Tuhan, yang akan ditanya Tuhan apa? Waktu kau hidup, apa yang sudah kau perbuat untuk melakukan kehendak-Mu? Cuma itu toh. Dia nggak tanya pencapaianmu, Tuhan nggak tanya sertifikatmu, Tuhan nggak tanya jabatanmu, nggak ada semua itu. Makanya jangan kau habiskan waktu-waktu sisa hidupmu cuma untuk mengejar kepentingan dirimu sendiri. Karena sudah terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk diri kita sendiri. Ayo bilang, Tuhan, aku melakukan kehendak-Mu. Sekalipun capek, tapi ada upah di dalam kekekalan. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau bilang capek melayani. Selama masih diberi waktu, besok pagi jam 5 saya start ke Bandungan, naik mobil dengan suami. Pembukaan sekolah misi angkatan yang ketiga. Ya, ayo, selama masih ada waktu. Ya, Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu, karena waktu kita mati. Nggak bisa kau bilang, saya mau buka peresmian kantor besok loh. Di sini, saya besok, Tuhan ada rapat ini, meeting. Ya, sama pejabat. Tuhan, besok ini belum selesai. Nggak ada, saudara. Waktu kita selesai nanti, kita hanya di situ akan berhadapan dengan Tuhan. Cuma kita dan Tuhan. Suamimu nggak ikut, istrimu nggak ikut, mertuamu kagak ikut, anakmu juga nggak ikut, orang tuamu nggak ikut. Di situ kau hanya dengan Tuhan pribadi. Bertanggung jawab terhadap hidup. Jadi saudara, ya benar, waktu kita mati suami nggak bisa ikut, istri juga nggak bisa ikut. Sendiri-sendiri kita akan berhadapan di pengadilan tahta Kristus. Memberi pertanggungan jawab tentang hidup kita. Di awal tahun ini, ayo perbaiki hidup kita. Mari melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kalau ada kepahitan, buang. Ada dosa, kenajisan, percabulan, buang. Ada hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan, tinggalkan. Kekecewaan, kesombongan, buang semua. Dan bilang, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu di sisa hidupku. Karena tidak ada yang pernah tahu hidup ini. Kapan berakhirnya kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan berjanji, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Daud bilang, sekalipun dalam lembah kekelaman, ku tidak takut, asalkan Tuhan beserta denganku. Amin. Iya. Rasul Paulus bilang, di dalam kematian pun, itu sebuah keuntungan waktu aku beserta Tuhan, beserta denganku. Makanya Rasul Paulus bilang, kalau suruh pilih, aku lebih suka beralih dari tubuhku ini dan menetap kembali kepada Tuhan.
Tapi kata Rasul Paulus, hanya demi untuk kamu aku masih tinggal dan hidup di dunia ini, supaya aku memperingatkan engkau, mengingatkan akan kebenaran. Bagi orang yang ada dalam Kristus, bahkan kematian itu sebuah keuntungan, saudara. Ya benar, mati itu indah dalam Kristus. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Benar Tuhan bilang, jangan takut. Saya selalu bersaksi, saya pernah tidur nyenyak sekali. Saya nggak pengen bangun, lalu ada suara yang bilang, kalau kamu terusin tidurmu, kamu mati loh. Tapi benar saya nggak pengen bangun. Indah sekali. Saya terbangun gara-gara saya ingat kalau saya mati suami saya kawin lagi. Langsung bangun saya. Ya nggak rela. Bukan karena saya ingat anak saya masih kecil-kecil. Ya tapi benar dalam Tuhan itu, jadi kita nggak usah takut. Yang penting kita sudah melakukan kehendak Tuhan selama kita hidup. Banyak orang Kristen yang masih takut mati. Tuhan bilang jangan takut, aku menyertai engkau. Ya lalu jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ini satu penyataan yang powerful, seperti orang tua yang ngomong sama anaknya, kalau ada temanmu di sekolah nakali kamu, ngomong ya, karena kamu punya papa dan mama. Anak itu langsung, dia dapat kepercayaan. Tuhan ngomong loh sama kita, aku ini Allahmu. Ya, aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kenapa disebut tangan kanan? Itu bicara tentang kekuatan. Kecuali yang kidal. Tapi jarang orang kidal. Sebab yang normal itu tangan kanan itu bicara tentang kekuatan. Tuhan pegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Ya, dia tidak pernah ingkar janji. Waktu kita mau sungguh-sungguh, kita pasti mengalami kemuliaan dan pertolongannya. Saudara, saya mau bersaksi. Jadi puji Tuhan, saya tanggal 1 kemarin, tahun 2025, saya pindah ke rumah baru. Nggak usah tepuk tangan. Nggak perlu tepuk tangan. Saya cuma mau bersaksi. Beberapa bulan yang lalu, saya bilang sama suami gini, rumah saya itu, ya kalau dibilang kecil sih sebenarnya tidak, tapi ya seiring bertambahnya waktu jadi kecil. Cuma 150, nggak sampai malah. Sebelah juga 150, tapi buat studio. Saya tinggal di sini bersama 3 anak. Dan sekarang rumah itu sudah jadi gudang sembako. Jadi saya kalau pulang rumah itu, saya tuh, ya mungkin rumah saya, ruang tamunya cuma kayak kamar mandinya saudara yang rumahnya besar-besar. Saya sering kali masuk ke rumah orang, ruang tamu saya ini sekamar mandinya ibu loh. Buat orang kaya-kaya ya. Saya masuk ke rumah itu sekarang tuh cuma gini, aduh kenapa sembako semua satu rumah. Lalu saya bilang sama suami, boleh kali kita berdoa, ya kita beli rumah lah yang agak layak, yang agak besar, supaya kita nggak campur sama sembako gini. Ya, dan ini sudah terlalu sempit buat kita. Kata suami saya, ya berdoalah, tanya Tuhan. Di waktu yang sama, saya itu mau beli tanah di samping sekolah misi. Dijual, saudara. Ya, hampir 2.000-an tanah itu. Saya lagi nego, tawar-menawar. Saya pikir kalau saya kebeli tanah itu, lumayan buat anak-anak sekolah bisa bertanam, juga bisa berlatih, beternak di situ. Lalu tiba-tiba yang punya tanah, yang ngasih saya tanah buat sekolah, tanya saya, Bu, saya dengar-dengar ibu mau beli tanah sebelah, Bu. Iya, Pak, biar mereka berkebun nanti lebih luas, nanti juga beternak lebih luas. Dia bilang gini, ibu jangan ibu yang belilah saya, Bu. Kenapa? Saya ini dapat visi dari Tuhan, di situ nanti mau bikin panti. Karena nanti, ya kalau pendeta-pendeta udah tua, nggak punya rumah, apa bisa lah kita taruh situ, kan di sebelah sekolah misi ibu, di situ buat panti, jompo, orang tua nggak punya rumah. Saya bilang, Pak, tapi itu saya sudah tawar. Bapak beli yang bagian belakang saja, ya cari orangnya, tawar aja. Ya udah Bu Debbie, gini aja, ibu berdoa, tanya Tuhan, tuh ibu yang beli atau saya? Dalam hati saya lah. Nggak mungkin lah Bapak, ya saya yang nawar kok. Iya Pak, saya bilang. Oh, saya balik ke Jakarta. Jadi 2 pergumulan. Tiba-tiba, dulu saya pernah bersaksi, Pak Amos Jaratnam itu kan menubuatkan kita waktu di acaranya Pak Rudi Tanu. Ya, saya nggak tahu nih Pak Rudi datang atau tidak nih, atau masih di luar negeri. Tiba-tiba Pak Rudi kabari saya gini, Bu Debbie, ini Pak Amos datang loh. Dia kan dulu pernah nubuatin ibu sama suami. Perkara besar di Jakarta waktu ibu udah mau pulang Solo. Ini dia datang, saya mau ajak dia makan malam. Ibu mau gabung nggak? Biar ibu ikut bersaksi sama dia. 13 tahun lalu dia nubuatin ibu. Udah mau menyerah di Jakarta, mau pulang. Nggak ada duit sama sekali, saya pulang naik motor waktu itu ke Solo. Boleh Pak, saya juga pengen ketemu. Kita makan saudara. Saya cerita sama Pak Amos, Pak dulu Bapak nubuatin kita 13 tahun lalu, sekarang terjadi. Wah luar biasa Tuhan ya, iya gini. Cuma cerita itu toh, saya nggak cerita apa-apa. Mau pulang dia bilang, Bu, saya mau berdoa buat Bapak sama Ibu, iya. Kita nggak minta didoakan, nggak minta dinubuatin, nggak cerita apa-apa. Waktu sudah berdoa, dia bilang gini, saya dapat penglihatan 1 bidang tanah. Ibu lagi bergumul 1 bidang tanah. Tapi Tuhan bilang itu bukan ibu yang beli. Dalam hati saya, dia tahu dari mana ya? Saya tidak cerita loh.
Itu nanti bukan ibu yang beli, itu ada orang lain yang beli, tapi kayaknya di situ nanti akan ada panti. Tajam dan terpercaya. Saya bilang, kok dia tahu ya? Setelah itu nubuatan kedua dia bilang gini, oh iya satu lagi Tuhan bilang, Tuhan akan kasih ibu satu rumah yang untuk benar-benar itu buat family. Tidak dicampur untuk kantor, untuk pelayanan, itu benar-benar untuk family. Jadi saya lihat di situ, wow. Saudara, Tuhan itu beserta. Akhirnya, sudah kami bergumul lalu cari rumah dan saya dapat rumah itu, saudara. Saudara, bayar rumah itu saya dapat harganya di bawah separuh. Sampai waktu mau dinotaris, itu pajak tidak percaya. Katanya ini mesti menipu nih harganya. Sampai dipanggil yang punya rumah suruh bikin pernyataan, bikin surat. Dianggap kita ini menipu. Saya bilang, saya nggak tipu. Tanya aja ini semua. Akhirnya bikin pernyataan. Dia nggak percaya. Dan kemarin, tanggal 1 saya sudah di rumah baru. Nggak ada sembako-sembako lagi di situ. Saya cuma mau bilang, saudara. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang di luar logika yang Tuhan akan tunjukkan. Dia buat kemudahan. Dia berkata, aku menyertai engkau, aku ini Allahmu, jangan bimbang, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dan bukan hanya itu, memberi kita kemenangan. Jangan pernah berjalan sendiri dengan kekuatanmu, karena di dunia ini ada begitu banyak hal yang tidak dapat kita selesaikan dengan logika kita manusia. Saudara, kalau yang namanya berfokus kepada Yesus, itu berarti ya berfokus, saudara. Jangan tergoyah fokusnya. Saya ini tadi pagi kurang fokus, ya. Jam 9 harusnya saya pelayanan di Citraland, saya datang ke Robinson, Pak. Soalnya saya ini tadi malam tidur jam 4. Jam 6 saya sudah bangun, cuma tidur 2 jam. Kemarin saya tidur jam 3. Sudah minum obat tidur, tapi nggak bisa tidur. Ya malah lapar tengah malam. Ya, tapi ya puji Tuhan, saudara. Yang kalau namanya gagal fokus, itu berantakan semua. Saya datang jam 9, loh Bu, Ibu bukan jadwalnya jam 9 di sini, nanti jam 11. Aduh, terus saya di mana? Saya lihat lagi, oh saya di Ciputra, lari saya ke sana, saudara. Tapi puji Tuhan masih keburu. Kalau kita nggak fokus, maka semuanya jadi berantakan. Nah, tahun ini, biasanya kita membawa proposal kepada Tuhan. Setiap kali malam tahun baru. 3 lembar proposalnya. 1, 2023 pengen punya rumah lagi. 2, pengen punya mobil lagi. 3, pengen punya ini, pengen mencapai ini. Tapi biarlah tahun ini kita bawa kertas kosong sama Tuhan. Amin. Bilang, Tuhan, aku bawa kertas kosong. Tulis semua targetmu atas hidupku. Dan aku yang tanda tangan supaya itu terjadi di tahun 2023. Katakan, yes, sudah cukup banyak waktu yang kita pakai hanya untuk mengejar semua keinginan-keinginan kita. Dan kalau kita mau berfokus kepada Yesus, matikan semua yang ada dalam hidup kita, termasuk semua ambisi. Kerja keras harus, rajin iya, lebih lagi. Tapi biar jangan mengatur Tuhan dalam hidup kita. Tapi biar Tuhan yang mengatur hidup kita, sebab Dia yang paling tahu rancangan yang terbaik. Karena kebahagiaan bagi manusia itu bukan waktu kita dapat semua yang kita mau. Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan dan kita dapat apa yang Tuhan mau di hidup kita. Amin, saudara. Saya bersyukur. Ya, saya baru pulang, saudara. Perjalanan yang cukup panjang. Ada orang yang telepon sama saya. Bu, saya itu divonis dokter kena cancer stadium akhir. Umur saya tinggal 6 bulan. Waktu itu saya lagi di Colorado. Jadi, saudara, saya pelayanan di Colorado. Itu penerbangan dari Philadelphia sekitar 5,5 jam. Sampai di sana, setelah selesai pelayanan, kita ke Aspen. 2,5 jam naik mobil. Waktu pulang 10,5 jam. Kena badai salju. Saya bilang, Tuhan, saya memang orang kampung pengen lihat salju, tapi jangan dikasih badai salju. Biasa aja, keles. Saudara, itu yang namanya deg-degan. Aduh, lihat ke sebelah kanan saya, saljunya sudah 1 meter. Lihat sebelah kiri saya sudah 1 meter. Di depan itu kabut, hujan salju, deras, angin kenceng. Mobil, kaca depannya sudah beku. Jadi nggak bisa lihat apa-apa. Orangnya turun, bersihin kacanya. 5 menit jalan, sudah beku lagi. Saya tuh berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan, ini kalau habis bensin di jalan. Dan di sana kan nggak kayak di Indonesia. Syukur yang hidup di Indonesia. Kita kalau keluar kota setiap 10 kilo ada rest area. Ada Starbucks, ada McD, ada Kentucky. Di sana, saudara, kenapa nggak ada tempat perhentian ya? Yang kebelet, yang apa, urus sendiri-sendiri. Sementara mau turun, ini kita bisa ketemu beruang es loh ini. Karena di hutan-hutan kan. Jadi saya tuh pikir, saya berdoa, saya bahasa roh, Tuhan tolong Tuhan. Nggak lama, badainya mulai reda, sudah berhenti. Kita pelan-pelan. Ya, sopirnya bilang, Bu, doain biar nggak jadi black ice. Karena ini kalau black ice, kita nggak bisa jalan, Bu. Mobilnya melorot. Makin ngerem, makin meluncur. Aduh, Tuhan tolong kita, Tuhan. Lagi dalam keadaan panik dikabari. Penerbangan besok ibu pulang ke Philadelphia, cancel. Ada 4.000 penerbangan di cancel di Amerika karena badai. Saya bilang, terus Pak,
Saya ini tanggal 24 pelayanan, harusnya terbang 23. 25 pelayanan Natal, 2 hari. 26 kami pulang ke Indonesia. Jangan sampai kita nggak bisa pulang. I love Indonesia. Karena di sana tidak ada nasi Padang. Saudara, saya bilang Bapak cari tiket deh. Pokoknya yang ada ambil Pak. Dia cari-cari dapat Bu ini. Ya pakai American Airlines, tapi Bu 7,5 juta satu orang. Kita berlima. Pokoknya bayar dulu Pak. Nggak mau tahu, saya harus pulang ke Indonesia. Oke ya, oke, ambil. Ketika kita ke bandara, ada penerbangan banyak di situ datanya, dan ada 2 yang ke Philadelphia. Semua satu-satu mulai ting cancel, ting cancel, ting cancel, ting cancel. Tayangan di layar adalah badai. Lalu saya lihat, Tuhan ini yang Philadelphia tolong jangan di cancel. Yang pesawat satu yang selain kami, ting cancel. Aduh, ini kalau kita cancel nggak bisa pulang. Tiba-tiba penerbangan kita ding, delay 1 jam. Puji Tuhan cuma delay. Bunyi lagi 1 jam, ayo siap-siap mau naik pesawat. Ting, delay lagi 1 jam. Aduh Tuhan, ini pasti cancel dalam nama Yesus, jangan. Tapi akhirnya kita terbang, saudara. Kita terbang ya di tengah badai, di tengah persoalan yang kita hadapi, saudara. Akhirnya kita bisa tiba, walaupun saya setelah itu melihat ya di postingannya Omex ini di Instagram. Ada pesawat Hawaii Airlines itu sampai pecah-pecah kepala, itu penumpangnya kena turbulence di atas dan mereka terlempar dalam pesawat, pramugarinya kepalanya berdarah. Ya kalau nggak salah 25 penumpang harus dievakuasi bawa ke rumah sakit. Saya mau naik pesawat lihat itu Omex. Jadi saya juga takut berdebar jantung saya. Ya dan penerbangan ya goncangan cukup lumayan, tetapi di tengah goncangan itu saya ingat waktu kita terbang, suami saya itu tutup kaca waktu mau landing di Chicago. Saya bilang, "Say, udah diumumin mau landing, buka itu kaca, saya mau lihat kota." Kalau sudah lihat kota, itu udah ayem hatinya kan. Ini goncang-goncang terus. Begitu suami saya buka, yang saya lihat awan gelap. Makin keringetan saya di pesawat. Oh Tuhan, badai. Lalu Roh Kudus tuh ngomong gini, jangan fokus kepada badai, tapi fokus kepada Tuhan yang menyertaimu. Terus saya bilang, tutup itu jendela, cepat tutup. Dia tutup, saya tutup mata, fokus kepada Yesus, saudara. Bisa ayem hatinya. Lalu saya berdoa, saudara. Tiba-tiba ada satu suara yang bilang di hati, kenapa manusia itu butuh keyakinan? Ya, kenapa orang butuh keyakinan? Karena di tengah keadaan yang seperti itu, rasanya hidup mati di depan kita. Kita masih bisa tenang kalau kita punya keyakinan. Saya akhirnya berdoa, Tuhan, pokoknya saya serahkan hidup saya. Kalau sudah waktunya memang kami mati, karena badai ini, karena pesawat ini jatuh atau bagaimana, pokoknya saya berserah. Apalagi kita ini satu keluarga, bareng-bareng perginya, ketemu langsung di sorga. Saya berserah, bukankah hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan? Saya yakin, dan saya yakin-yakinnya, saya penuh di dalam Yesus. Akhirnya begitu turun dari pesawat, saya tanya anak-anak saya, goncang tadi ya? Mereka bilang, iya Mam, aku sudah minta ampun dosa sama Tuhan, menyerahkan roh, jiwa, dan tubuhku kepada Yesus. Terus saya gini, oh berarti mereka juga punya keyakinan kepada Tuhan. Itu yang membuat saya juga bersyukur. Nah di tengah saya menghadapi badai yang seperti itu, ada ibu telepon, Bu Dewi, saya divonis dokter kena cancer stadium akhir, umur saya tinggal 6 bulan. Berarti saya harus mempersiapkan kematian saya, Bu. Saya bilang, Ibu yang divonis dokter tinggal 6 bulan mempersiapkan kematian. Jangankan ibu. Bilang, ibu belum tentu yang divonis mati tinggal 6 bulan lagi itu duluan mati. Kemarin jemaat di Philadelphia, saudara, malam Natal, meninggal. Habis makan malam, tidur. Istrinya dengar kok enggak ngorok suami saya. Biasanya malam ngorok. Makanya bersyukur ibu-ibu yang suamimu tuh ngorok. Kalau dia masih ngorok, berarti ada tanda kehidupan. Jangan kau berdoa supaya ngoroknya berhenti. Nanti kalau berhenti ngoroknya, kau cari itu ngorok. Istrinya dengar, kok nggak ngorok suami saya. Dia lihat kok diem, dibangunin, digoyang-goyang, udah nggak bangun. Sehat, habis makan malam. Yang divonis 6 bulan, belum mati sampai sekarang. Masih hidup. Kenapa saya bicara tentang kematian? Wah, Bu Dewi ini baru hari pertama, tanggal 1, 2023, udah ngomong mati. Kita nggak tahu hidup ini, saudara. Jangan sombong kalau engkau merasa engkau muda, karena syarat untuk mati nggak harus tua. Jangan sombong karena engkau merasa engkau sehat. Tiap hari saya check up, gula darah saya bagus, kolesterol saya bagus. Syarat untuk mati nggak harus sakit, kan? Ada yang divonis 6 bulan sampai sekarang masih hidup. Yang nggak divonis apa-apa, tiba-tiba mati lagi tidur. Bukankah kita harus semakin fokus mengejar Tuhan hari-hari ini? Tanggalkan semua ambisi, tanggalkan semua yang kita mau, kebanggaan kita, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata, Filipi 3 sudah dibaca oleh Ibu Gembala, ayat 13 berkata di sana, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari di sana dikatakan kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang Rasul Paulus maksud di sini? Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Apa yang dia lupakan? Kebanggaannya. Rasul Paulus sangat bangga dengan hidup lamanya, saudara. Itu terbukti di ayat yang ke-7, dia bilang begini.
Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5, maaf. Disunat pada hari yang ke-8. Ini Rasul Paulus ya. 3 ayat yang ke-5. Dia disunat pada hari yang ke-8. Bangsa Israel dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Banggakan dia. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku seorang Farisi. Nggak ada yang bisa melawan orang Farisi untuk ketaatannya di dalam hukum Taurat. Karena itu Rasul Paulus bangga. Dia bilang, aku bisa berbangga karena hal-hal lahiriah. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Tentang kegiatan, aku, siapa? Penganiaya jemaat. Zaman itu, pengajarannya adalah, kalau ada orang yang beriman lain selain daripada iman mereka, lalu dibunuh, dianiaya, itu berbuat bakti kepada Allah. Sampai hari ini pun masih ada orang berpikir begitu. Kalau dia menganiaya orang lain yang tidak seiman, yaitu dia berbuat bakti kepada Allahnya. Tapi kan itu sesat. Tapi Rasul Paulus pernah bangga dengan ajaran itu. Sebagai kegiatanku, aku ini penganiaya jemaat. Aku membunuh banyak orang-orang Kristen. Dia bangga, saudara. Lalu dikatakan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kurang apa? Rasul Paulus bilang, aku perlu berbangga dengan semua itu. Saudara, hari ini apa yang kita banggakan? Dulu pun sebelum kita kenal Yesus, banyak hal yang kita bisa banggakan. Kalau orang berbuat jahat sama kita bilang, saya balas dia, Bu. Baru dia kapok, baru tahu dia siapa saya. Bangga nggak kita? Bertobat. Dia bisa bikin jahat sama saya, tapi saya bisa bikin 7 kali lebih jahat. Bangga kita. Apa yang kita banggakan hari-hari ini? Popularitas-kah, kekayaan kita, semua itu akan berakhir, saudara. Jangan bangga akan apapun, tapi banggalah karena engkau mengenal. Rasul Paulus berkata, karena itu dia bilang di sana, ya tetapi apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagi saudara? Gaji yang besar, uang yang banyak, barang branded, apapun yang jadi keuntungan bagi kita, yang kita rasa itu wow. Kita harus mulai tanggalkan, aku ini bersyukur, aku bangga karena aku mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu yang harus kita banggakan di hidup ini. Tanggalkan semua yang menjadi kesombongan. Dulu ada seorang yang konseling sama saya, dia bilang, Bu Debbie, saya bersyukur banget. Tuhan mendidik saya. Saya ini dari sekolah dulu, ranking 1, terus saya lulus terbaik. Waktu saya kuliah, saya cum laude, Bu. Apa yang saya mau, pasti bisa saya dapatkan. Tapi ketika saya ikut ujian di kedokteran, saya tidak lulus. Sekali saya tidak lulus, saya marah kepada diri saya sendiri. Nggak bisa begitu. Kenapa diriku nggak mampu? Aku harus mampu. Dia coba ikut ujian yang kedua, tetap tidak lulus. Di situ baru dia mencari Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, aku mohon pengampunanmu, aku merendahkan diri. Dan aku menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu. Dan Tuhan memang izinkan dia nggak lulus 2 kali. Seringkali apa yang menjadi kebanggaan kita itu menjadi dosa di hadapan Tuhan. Jangan engkau berpikir engkau sukses, engkau punya pekerjaan yang baik, engkau punya pabrik yang besar, engkau punya apapun hari ini. Seperti Rasul Paulus berkata, aku tanggalkan semua itu, aku serahkan kepada Kristus. Kita hidup dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Dia bilang, aku sekarang anggap itu semua rugi. Dosa-dosa kita, saudara, engkau yang masih suka berselingkuh, homoseksual, lesbian, yang punya kepahitan, buang di tahun 2022 yang lalu, katakan amin. Bertobat. Hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Jangan bawa yang pahit-pahit di tahun yang baru. Sudah cukup banyak yang pahit di yang lalu. Tapi kita mau bawa semua yang manis bersama Tuhan. Lepaskan pengampunan. Orang berbuat jahat, nggak apa-apa. Tetap baik kepada dia. Kecuali dia memilih untuk memang tidak mau lagi membangun hubungan, ya sudah, lepaskan. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Kenapa, saudara? Karena ayat yang ke-8 dia bilang di sana, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Perhatikan baik-baik. Satu saat nanti engkau akan menyadari bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu lebih mulia daripada harta yang kau miliki. Kenapa, saudara? Satu saat nanti kita semua akan terbaring di satu tempat yang namanya peti mati. Dan di situ nggak ada yang bisa tolong lagi. Harta kita, kekayaan kita, semua kita akan bertanggung jawab pribadi-pribadi dengan Tuhan. Sadarilah itu. Makanya firman Tuhan berkata, sadarilah kemalanganmu, tangisilah dirimu sendiri. Kita memasuki tahun ini. Mari kita menangis buat diri kita masing-masing. Saya nggak suka memberi harapan-harapan palsu pada jemaat. Iya, kita sudah menerima banyak janji-janji. Tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun ini adalah tahun pembebasan, tahun ini adalah tahun ini. Tapi belum tentu tidak akan ada penderitaan di tahun ini. Kita harus mempersiapkan iman kita. Mau atau tidak, suka atau tidak, Alkitab berkata, di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar.
Tapi orang-orang yang tetap percaya pada Tuhan, yang fokus mencari Tuhan, percayalah ada pertolongan yang supranatural. Saya sudah mengalami itu. Sesuatu yang tidak masuk akal Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Apa yang tidak bisa diterima oleh logika, Tuhan sanggup lakukan. Bapak-bapak, hari ini tanggalkan semua egomu, kepintaranmu di dalam berbisnis. Katakan, Tuhan, aku libatkan Engkau dalam usahaku. Turun tangan bekerja, Tuhan, karena aku tidak punya cukup kepintaran. Suami istri harus bersepakat. Ya, suami harus belajar untuk mendengarkan istri. Sebaliknya istri juga harus siap untuk mendengarkan suami. Rasul Paulus berkata, ya, oleh karena itu aku menganggap semuanya itu sampah. Ya, dan ayat yang ke-8, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada banyak orang Kristen hidup ngaku Kristen, tapi tidak memperoleh Kristus. Karena itu hidupnya kacau, rumah tangganya kacau, ke gereja tiap minggu, tapi ribut terus. Berantem terus, ya. Tapi waktu engkau memperoleh Kristus, semuanya akan menjadi berbeda, saudara. Dia sanggup memulihkan, bahkan apa yang kelihatannya tidak mungkin lagi. Ketika engkau memperoleh Kristus, Tuhan sanggup. Di Amerika ada seorang yang bersaksi kepada saya, Bu Debbie, saya mau berterima kasih kepada ibu. Saya dapatkan channel ibu ketika saya sedang terpuruk. Ceritanya, suami saya berselingkuh, lalu dia tidak peduli saya dengan anak, dan akhirnya dia menggugat cerai saya. Orang kalau sudah berselingkuh, istri itu pokoknya jelek semua, nggak ada baiknya. Ya. Akhirnya dia menggugat cerai saya, ya saya nggak bisa buat apa-apa, saya hanya bisa menerima. Kami berpisah, anak ikut saya. Saat itu saya pusing, saya stres, saya tidak memperoleh Kristus, saya Kristen. Lalu di tengah kegoyahan saya menderita, terluka, kecewa, ada seorang pria mendekati saya. Dia juga sudah beristri, suami orang. Lalu kami terlibat dalam hubungan terlarang. Dan singkat cerita, saya hamil. Saya tahu dia nggak mungkin menikahi saya. Dosa berakibat dosa, berbuahkan dosa. Pada ujungnya kita tahu akan ke maut, kebinasaan. Waktu saya hamil, saya tahu dia tidak mungkin menikahi saya putuskan untuk gugurkan kandungan saya. Dosa berbuahkan dosa, melahirkan dosa. Sehingga dia bikin dosa, dosa demi dosa. Tidak ada pemberesan karena tidak memperoleh Kristus. Lalu di tengah kegalauannya dia sudah berpikir saya mau mati bunuh diri. Iblis menuduh, mengintimidasi, kamu sudah rusak, kotor hidupmu. Bagaimana segala kepahitan yang sudah engkau alami. Tiba-tiba dia dikirimin khotbah saya oleh seorang temannya. Lalu dia buka, dia bilang pertama kali saya buka, saya dijamah Tuhan, Bu. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya akui semua dosa saya putus dengan laki-laki itu dan saya berusaha untuk mencari Tuhan. Saya tinggalkan semua yang di belakang. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan itu lebih berguna dari segalanya. Saya dengar khotbah ibu sehari itu bisa berjam-jam lagi kerja di rumah, di jalan saya dengar khotbah ibu. Akhirnya Bu, saya dipulihkan Tuhan. Saya mulai berdoa buat suami saya. Nggak berapa lama suami saya pulang ke rumah. Dia minta maaf kepada saya. Dia bilang ternyata perempuan itu nggak lebih baik dari kamu. Iya, masa promosi sudah habis. Ya, yang tadi manis, ya, tiba-tiba semuanya berubah karena promosinya sudah lewat. Ingat bapak-bapak, nggak usah kegeeran. Kalau ada cewek muda yang jatuh cinta sama kau, pret, itu pasti cuma karena uangmu. Ya, nanti kalau kau sudah tua dan nggak bisa apa-apa, mana ada cewek-cewek muda mau cinta? Cuma ini nih, ini. Ya, masih ada ini, bagus ya, jadi sugar daddy. Daddy sugar habis itu. Ya, daddy sugar daddy, bapak-bapak diabetes. Saya selalu mengingatkan ini supaya bertobat. Saudara, akhirnya suaminya pulang. Dia minta maaf sama istrinya, dia peluk istrinya, lalu istrinya bilang, sebelum kita berbalikan kembali, saya juga mau pengakuan dosa sama kamu. Saya sudah berbuat dosa, saya bersinah dengan laki-laki dan saya hamil dan saya gugurkan kandungan saya. Tapi ketika engkau sudah memperoleh Kristus, dia sanggup pulihkan semuanya. Suaminya peluk dia dan berkata, aku pun tidak lebih benar dari kamu. Kita bangun kembali rumah tangga kita. Dia bilang, ibu, sekarang saya dan suami tiap malam ikut mesbah doa. Makanya jangan lupa subscribe. Saudara, waktu engkau memperoleh Kristus, engkau peroleh segala-galanya. Apa? Berkat Tuhan hanya terjadi, ada syaratnya. Bagi mereka yang mau taat. Engkau nggak taat, silahkan berjuang sendiri di tahun depan. Tahun ini. Ya, tetapi engkau yang mau taat, apa itu berkat supranatural? Berkat yang tidak bisa kita lakukan dengan akal logika kita. Dengan kekuatan kita, itu sorga sanggup lakukan buat saudara dan saya.
Saya sudah mengalami itu. Saya mau bersaksi, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Lalu Rasul Paulus berkata di sana, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan apa? Dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Saudara, tahun 2023, kalau engkau ingin melihat pembelaan Tuhan, jangan hidup dengan kebenaranmu sendiri. Minta kebenaran Tuhan, amin. Tanggalkan semua kebenaran kita sendiri. Contoh, saya sama anak saya berantem, Bu. Kenapa ibu nggak minta maaf? Maaf ya, saya orang tua. Di mana ada cerita orang tua minta maaf sama anak? Itu di ayat mana, pasal berapa, ayat keberapa? Di Alkitab ada tulis begitu? Hai orang tua, jangan pernah minta maaf sama anakmu, karena kau itu tua dan dia muda. Itu kebenaran yang kau buat sendiri. Demikian suami-suami, jangan hidup dengan kebenaranmu sendiri. Istri itu pokoknya tahunnya digaji. Sisanya dia nggak perlu tahu uang saya. Bertobat loh. Amin bapak-bapak. Susah aminnya kalau ini. Kalau engkau mau melihat pemeliharaan Tuhan dalam hal keuanganmu, dengar suami-suami, saya mau bilang, hidup terbuka dalam hal keuangan. Karena suami istri itu satu tubuh. Ya, jangan sampai ada di sini istri yang tidak tahu PIN ATM suaminya. Ada? Tolong angkat tangan. Ternyata banyak loh saudara. Banyak. Saya sedih loh. Satu kali ada seorang ibu, suaminya meninggal mendadak saudara. Mau urus penguburan, dia bilang, saya tuh bingung Bu Debbie. Kenapa? Saya nggak tahu PIN ATM suami saya. Jadi saya mau ambil uang di mana? Sampai seperti itu loh. Bapak-bapak, jangan ada dusta di antara kita. Ya, istrimu harus tahu. Tapi istri-istri, jangan mata duitan. Amin, ibu-ibu? Langsung pasti oming, amin. Amin, ya. Saudara, kenapa ibu-ibu ya? Bukan berarti banyak bapak-bapak itu bilang ke saya nggak mau istri saya tahu saldo saya, Bu. Nanti kalau dia tahu, dia beli tas terus. Dia beli baju terus, beli sepatu terus, ya. Semua harus persetujuan bersama. Satu kali saya layani ada jemaat, dia berantem dengan suaminya. Dia suruh saya datang ke rumahnya, Bu, ibu rumah saya. Ibu biasa pernah datang ke rumah saya yang biasanya kan, di sampingnya itu ada rumah. Nanti kalau ibu sudah dekat, telepon saya buka pintu gerbangnya. Rumah itu tinggi-tinggi, rumah-rumah gedongan. Akhirnya, Bu, saya sudah dekat. Oh iya, biar pembantu saya buka. Saya masuk. Bu, ini rumah ibu di sebelah kan, ini rumah ibu juga. Iya. Suami saya enggak tahu saya beli rumah ini. Bayangkan loh saudara. Ada orang-orang itu ternyata makin kaya, makin gila. Iya loh, makanya saya nggak mau kaya-kaya banget. Biasa-biasa aja ya. Makin kaya, makin ini gila, nggak gila. Ya, saya bilang, suami ibu nggak tahu ini. Iya, ini rumah lari saya. Kalau berantem, saya lari ke sini, dia nggak tahu. Jangan ngomong-ngomong. Saudara bayangkan loh ya, itu suami istri nggak saling tahu. Saudara, Yesus berkata, kalau engkau tidak jujur dalam hal mamon, maka engkau tidak jujur dalam segala hal. Mamon itu sangat berbahaya. Biar suami istri saling tahu, tumpang tangan keuanganmu. Di tahun ini Tuhan kami berdoa, terima kasih buat berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Ajar kami untuk mempergunakannya bijaksana sesuai dengan kepentingan Tuhan. Amin. Semakin engkau genggam uang, makin gak cukup. Makin gak cukup. Tapi ketika engkau punya hati yang murah hati, engkau tahu bahwa semua itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Jangan hidup dengan kebenaranmu sendiri, bapak-bapak. Ya, minta pertimbangan dari istrimu. Sama-sama saling beri masukan. Ya, jangan bertindak sendiri. Istri itu nggak tahu apa-apa dalam hal bisnis, nggak usah dilibatkan. Ngertinya dapur, urusan rumah, anak, pokoknya itu saja. Bertobat. Suami istri itu punya kuasa ketika kita hidup bersama-sama. Makanya Tuhan Yesus berkata, di mana orang hidup rukun bersama, jika ada dua orang di dunia ini bersepakat, maka Tuhan akan mengabulkan semua doa-doa mereka. Ini bicara tentang kekuatan suami istri dalam rumah tangga. Mari kita semakin teguh, semakin kuat. Ya, berpegang saudara kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Dikatakan di sana, ya, berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan karena kebenaran, kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini satu paket. Kalau saudara mau jadi orang yang fokus kepada Tuhan, maka tahun ini engkau harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Mengenal dia. Yang kedua, kenali kuasa kebangkitannya. Kalau engkau mengalami kuasa kebangkitannya, yang merokok pasti bisa stop. Katakan. Yang selingkuh pasti bisa stop. Asal engkau mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Orang datang, Bu, saya nggak bisa berhenti rokok. Hei, Alkitab berkata, roh yang membangkitkan Kristus ada dalam hidupmu. Itu roh membangkitkan Yesus dari orang mati loh. Masa dia nggak bisa beri kau kuasa untuk lepas rokok? Kau aja yang alay lebay. Nggak mau lepas.
Saya nggak bisa lepas dari selingkuhan saya. Bisa. Libatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian ada dalam hidup kita, saudara. Apalagi sih yang kita khawatirkan? Apalagi yang kita takutkan? Dikatakan di sana. Yang ketiga dia bilang, dan aku mau masuk dalam persekutuan di dalam penderitaannya. Itu tadi yang saya bilang, bukan berarti tahun ini tanpa penderitaan. Yang namanya hidup tetap ada masalah. Ya, engkau boleh masuk dengan tahun ini dengan iman semua yang baik-baik. Tetapi saya mau memperlengkapi saudara. Kalau ada kesedihan, ada air mata, jalani itu dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena pemazmur berkata, aku menderita itu baik bagiku, supaya aku belajar tentang hukum-hukum Tuhan. Penderitaan baik bagi kita. Ya, makanya tetap jalani bersama dengan Tuhan. Lalu dikatakan di sana, ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya berkata kepada jemaat Mesbah Doa tadi malam, jangan sesali apa yang belum engkau raih di tahun 2022. Tapi belajar bersyukur akan apa yang sudah Tuhan beri di tahun yang lalu. Ya, masuki tahun yang baru ini. Lupakan yang lalu-lalu. Kepahitan, utangnya orang sama saudara. Lupakan saja, tidak usah ditagih. Tapi yang utang harus tetap punya niat untuk bayar. Sekecil apapun, jangan berhutang, saudara. Kita belajar menjadi orang-orang yang hidup dengan integritas di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di sana, saudara, melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh. Karena kan dia punya tujuan, harus ambil gambar. Jadi dia harus berada lebih di depan mereka. Saya nggak tahu, mungkin setelah kejadian itu dia beralih profesi jadi pelari. Karena tanpa dia sadari loh, saudara. Semua orang shoot dia lari pakai kamera. Wih, pelarinya di belakang. Sama-sama 100 meter. Tapi kenapa dia berlari begitu rupa? Karena ada satu tujuan. Dia harus melaksanakan tugas dengan baik untuk bisa dapat rekaman video yang terbaik. Saudara, kalau engkau punya tujuan dan target atas hidupmu, yaitu mengenal Kristus lebih fokus di dalam dia, maka engkau akan berlari begitu rupa. Yang pahit-pahit engkau akan bilang, sudahlah, lupakan. Masalah-masalah berat kita atasi bersama Tuhan. Karena itu kitab Ibrani berkata, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi hidup kita untuk mencapai panggilan surgawi di dalam Kristus itu. Tinggalkan dosamu, tanggalkan bebanmu. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, untuk apa? Kalau orang lari bawa beban itu susah nyampe, saudara. Ya, tapi kalau kita tanggalkan semua, serahkan sama Tuhan, Tuhan itu turut bekerja. Dia akan membawa kita sampai kepada sebuah tujuan, asal kita berlari dengan tujuan. Para imam musik bisa maju ke depan. Ya, saudara, kita percaya ya bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Ayo, kalau dia sudah sertai kita di 2022, dia juga akan menyertai kita sampai di tahun ini. Bahkan tahun-tahun yang akan datang. Saya dapat ayat, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Ya, setiap tahun dimahkotai dengan kebaikan. Tinggal terserah kita. Kita mau mengecap nggak kebaikan itu? Syaratnya adalah hidup di dalam kebenaran, di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita mau naikkan pujian tadi, Yesus pegang erat tangan kami, Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu. Kami tidak bisa hidup menjalani tahun ini dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami.